Siap. Iya, yang 1 jam. Hah? 1 jam. Dari jam berapa? Dari setengah 10 aja. Kurang lebih 1 jam setengah ya. Tesan dua. Tes. Baik teman-teman, di kesempatan siang hari ini kembali di Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Saya ditemani oleh Subdit 1 AKBP Kalvin Sipanjuntak dan juga ada Kompol Oja ya. Dan saya juga ditemani oleh dari Lapas Bogor ya, Bapak Tommy gitu. Sengaja kami hadirkan Bapak Tommy dari Lapas ini karena kita ada kerjasama antara kepolisian, terutama narkotika dengan pihak lapas. Ya. Kita ada komunikasi kerjasama yang baik, jadi kita selalu koordinasi seandainya kita memerlukan informasi-informasi berkaitan dengan narapidana di dalam lapas. Ya, gitu. Jadi hari ini ingin saya sampaikan perkembangan berkaitan dengan kasus narkotika ya, yang tersangkanya NN ya, NN dengan JD gitu. Jadi NN dengan JD sudah kita lakukan penangkapan kemarin ya. Jadi NN dan JD menyampaikan bahwa barang itu dari siapa ya? Itu dia dari si TB ya, TB alias HD yang itu. TB alias HD ini kemudian kita interogasi kembali dari siapa, yang mengatakan dari si E itu. Ada si E ini ada ini ya. Nah ini si E nih, si E udah kita ya, ini si E ya itu. Jadi si E ini narapidana ya, yang ada di lapas ya, dalam lapas. Nanti lapas akan jelaskan juga ya, dari lapas. Dan kebetulan dari si E ini yang dimintai tolong oleh tersangka TB ya, dimintai tolong untuk mencarikan jaring narkotika jenis sabu ya, jenis sabu itu. Jadi komunikasinya menggunakan apa? Telepon. Jadi TB ini telepon dengan si E karena yang bersangkutan membutuhkan barang ya, membutuhkan barang. Kemudian dari E ini disampaikan oke, tunggu dulu, nanti tak komunikasi dengan si IP ya, dengan si IP, dengan si IP. Karena IP ini yang di atasnya E, IP itu ini ya. Nah ini IP, ya, ini IP, ini juga narapidana narkotika di lapas ya, tidak. Jadi IP ini dengan E ini satu kampung bertetanggaan. Jadi saling kenal, dan kemudian di LP juga tetangga kan? Berteman juga, satu LP juga, satu LP. Jadi di LP juga pertemanan juga, dekat-dekatan kamar juga, IP dengan E. Setelah itu tentunya si IP ini kan juga dicurhati untuk suruh mencari barang ya, narkotika jenis sabu. Akhirnya dia juga komunikasi dengan si inisial Yul. Yul ini masih DPO, Yul ini si DPO, dan ini yang sekarang sedang kita ya prediksi sebagai pemilik barangnya. Karena dia belum ketangkap, jadi kita belum mengetahui apakah ada di atasnya lagi atau dari temannya. Kita belum dapat informasi. Kita tunggu aja.
dari penyidik sedang bekerja itu. Setelah semuanya ini rentetan ini sudah terpenuhi, akhirnya si E ini menginformasikan ke TB, ya, ke TB bahwa oke, saya ada barang, ya, ada barang, tolong nanti barang itu nanti TB komunikasi dengan si K. K ini DPO. K ini ada di luar LP, ya, di luar LP. K ini adalah temannya E ini, temannya E, ya, itu teman apa? Ya, temannya E. Jadi E ngomong sama K, K, ini ada orang pesen ini, ya, ada orang pesen, tolong barang diletakkan di pinggir jalan di flyover Cibinong. Nanti ada orang yang mau ngambilnya, gitu ya. Jadi di mana, pinggir jalan? Oh, ternyata diletakkan di tiang listrik yang ada tandanya. Jadi biar nanti si TB ini ngambilnya gampang. Ada tanda titik medannya di sana, ya. Akhirnya dia mengambil barang itu, ya, itu. Terus kemudian juga mungkin nanti menjadi pertanyaan, si TB ini kan membelinya 1,3 juta. 1,3 juta, kemudian ke E ini juga ke IP, dia membayar 900 juta. 900.000, saya ulangi. Jadi E ini ada keuntungan 400.000 keuntungannya setiap transaksi, ya, transaksi. Nanti kemudian untuk dia dari TB ini sendiri dia transfer kepada DPO juga, ya. Membayarnya adalah transfer, sedang DPO sedang kita cari. Jadi nanti secara teknis nanti akan digambarkan oleh Pak Alvin, ya, berkaitan dengan kasus ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 truk, ya. Karena kemarin ada teman-teman yang tanya cuma pengguna saja yang kita lakukan penangkapan, tidak, ya. Tapi datanya udah sampai 5 truk ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari NN ke TB ke E ke IP nanti ke Zul udah sampai ke 5 truk itu. Ya, teman-teman, ya, berkaitan dengan yang kasus ini saya kasih kesempatan Pak Calvin jelas. Baik, terima kasih teman-teman, selamat siang. Di sini kembali saya ingin menjelaskan jaringan, skema ataupun sindikat terkait kasus yang kita ungkap. Perlu diingat, barang bukti yang telah dilakukan ataupun yang diterima oleh tersangka NN dan JJ yang pertama paling bawah, dan yang sudah dilakukan pembuangan, digunting ke dalam kloset, barang itu diterima dari TB, berarti naik ke atas TB. Pemesanannya itu 1 hari sebelumnya, hari Jumat pada saat penangkapan, berarti 1 hari sebelumnya hari Kamis. TB ternyata melakukan pemesanan kepada tersangka E yang sudah kita amankan di belakang. Yang bersangkutan memesan 2 gram dengan pemesanan di hari 1 hari sebelum hari Jumat, berarti hari Kamis jam 22.00 di malam hari dipesan. Keesokan harinya hari Jumat dipastikan kembali untuk diambil jam 9 pagi di hari Jumat yang tadi sudah dijelaskan Kabid Humas. Proses pengambilannya ini diletakkan di jalan tiang listrik di bawah flyover Cibinong. Perintah meletakkan tersebut adalah perintah tersangka E. Yang meletakkan adalah DPOK yang saat ini tim lagi melakukan pencarian. Pada saat peletakan, yang mengambil barang bukti tersebut, narkoba di tiang listrik, adalah tersangka TB. Sehingga pada hari Jumat itu, setelah diambil di tiang listrik di Cibinong flyover, di bawah flyover, kemudian
kembali ke TKP pertama yang ada di bilangan Tebet, yaitu rumah dari NN dan JJ. Disitulah terjadi transaksi, kemudian dilakukan upaya paksa oleh tim. Itu sudah kita jelaskan pada saat paparan sebelumnya. Berkembang dari situ, tim melakukan pendalaman terhadap jaringan ini. Ternyata jaringan ini dari tersangka E kita berhasil indikasikan, kita lakukan penyelidikan, diketahuilah bahwa ternyata tersangka E ini yang dulunya DPO itu ada di seputaran Bogor, dan ternyata kita bisa mengetahui bahwa yang bersangkutan E ini adalah di napi di lapas narkotika kelas 2 Bogor. Pada saat mau penangkapan, kami koordinasi dengan pihak lapas. Ya, pihak lapas membantu dalam upaya penunjukan, dan kami berhasil mengamankan alat bukti, barang bukti handphone yang saat itu digunakan komunikasi antara E dan TB. Dalam hal pemesanannya itu berhasil kita amankan. Itu penangkapan di hari Minggu. Tetapi kami tidak berhenti sampai di situ saja. Kami melakukan pengembangan. Ya puji Tuhan, pada saat hari Rabu kemarin, di tanggal 24, kami kembali lagi ke lapas koordinasi, karena tersangka E ini baru bisa menjelaskan secara detail, sehingga kami berhasil mengamankan tersangka IP. Penangkapan atau penanganan terhadap tersangka IP ini sekali lagi hasil kerjasama koordinasi pihak kepolisian dengan pihak lapas. Yang diamankan pada saat itu juga alat komunikasi yang digunakan. Berdasarkan dari ini, kita melihat bahwa ternyata E ini pemesanan barangnya ke IP. E menjual ke bawah seharga 1,3, tetapi pada saat pembelian ke IP itu harga 900.000. Jadi ada selisih 400.000, itu keuntungan bagi E. Kita dalami IP, tersangka IP, ternyata sumber barang itu adalah milik DPO Zul, yang saat ini tim juga lagi melakukan pencarian terhadap K dan terhadap DPO Zul. DPO Zul sudah memberikan barang kepada IP 3 tahap. Sementara ini pengakuannya kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, tetapi kami terus mendalami. Terakhir diserahkan di bulan Juli ini, yaitu sebanyak 500 gram. Kemudian bulan sebelumnya sebanyak 300 gram, dan bulan sebelumnya sebanyak 200 gram. Jadi totalnya sekitar 1 kilo. Tetapi kami terus mendalami apakah emang itu saja atau ini masih terkait dengan jaringan lainnya. Hasil penjualan mereka itu dilakukan pengiriman, transfer hasil kejahatan oleh DPO AT, yang saat ini kami juga melakukan pengejaran. Jadi masih ada beberapa DPO lagi, AT, K, dan Zul, yang kami lakukan pencarian. Sementara ini teman-teman, tim tetap melakukan pendalaman terhadap jaringan ini. Dari awal saya menjelaskan bahwa jaringan ini kami berupaya tim untuk mengungkap sindikat-sindikat ini dan sindikat-sindikat yang terkait terhadap sindikat ini. Bisa sindikat lain yang bisa ada kesamaannya. Kemudian saya update terhadap NN dan JJ. Kemarin kita sudah melakukan uji laboratoris. Ada 3 produk yang kita ambil. Pertama adalah tes verifikasi terhadap urin keduanya. Hasilnya masih positif. Yang kedua, uji laboratoris pengambilan rambut, dan uji secara laboratoris pengambilan darah. Dan kemarin kita sudah melakukan membawa
kedua tersangka ini untuk dilakukan asesmen di BNNV. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Sementara dari kami ini penjelasan mungkin dari Terima kasih Pak Calvin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy, Kepala Keamanan Lapas Kelas 2 Bogor, mewakili Kalapas. Saya menjadi ketua tim dalam membantu rekan-rekan Subdit 1 dan Calvin, izin. Jadi kalau ditanya apa sih kerjasama kami gitu, karena memang lapas itu adalah area yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami harus memastikan bahwa narapidana kami, jadi si E dan IP ini memang benar mereka adalah warga binaan kami. Kami membantunya dalam bentuk mengumpulkan barang bukti, mengamankan, dan juga berkoordinasi secara intens terhadap dengan rekan-rekan Polda. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Subdit 1 dan Lapas Kelas 2 Bogor berkomitmen memberantas narkoba. Kedepannya akan menjadi catatan penting untuk kami untuk memperbaiki sistem keamanan di Lapas Kelas 2 Bogor. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tommy. Ada yang tanya kan teman-teman? Iya. Mas Tommy, ini mungkin kok bisa sih ponsel ada sampai megang ponsel di dalam pengaman? Oke, jadi Lapas Bogor perlu saya beritahukan over kapasitasnya 300% sampai 300%. Kapasitas kami itu 370-an, sekarang itu isinya 975. Nah, kita tidak bisa memendung teknologi, jadi memang berbagai macam cara mereka, dan perlu diketahui Lapas Bogor itu lapas medium. Jadi di lapas pun sebenarnya pun disediakan sarana komunikasi pada keluarga, karena kita tidak bisa menghilangkan hak mereka untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Namun demikian, di antara mereka ini ada yang memasukkan, menyelundupkan. Nah, dan dalam kesempatan ini memang ketika kami membantu pihak Subdit 1 Narkotika, Polda, itu handphone kebetulan diselundupkan melalui gula. Jadi di tengah-tengah tumpukan gula. Demikian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Yang lain? Gula dari keluarganya dibawa ke atau gimana? Iya benar. Jadi kita kemarin keterbatasan juga dengan sarana dan lain-lain. Dengan apa pemeriksaan? Iya benar. Lapas Kota Bogor. Baik, tadi saya sampaikan pengakuan sementara antara IP yang dijelaskan kepada kami dan E, dan sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan, dari Februari sampai dengan bulan Juli ini telah masuk ataupun telah dilakukan penurunan barang sebanyak 3 kali. Yang pertama 200 gram di bulan Februari, yang kedua 300, yang ketiga 500 di bulan Juli. Tapi kita tidak berhenti sampai di sini saja, karena kami tetap menggali, karena informasi-informasi seperti ini kita tetap mendalami apakah memang 3 kali atau lebih. Kita lakukan pengembangan nanti. Pengakuan sementara itu dari Februari tadi, tetapi kita nggak berhenti sampai sini aja. Ini kan baru pengakuan dan kita lakukan BAP. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Saya mencoba untuk meluruskan informasi atau berita-berita dari media online bahwa si E, banyak media online menyampaikan bahwa penangkapan di Lapas Narkotika bersama saya dan tim Polda Subdit 1 ditemukan juga narkoba. Jadi itu salah ya. Saya tekankan lagi bahwa yang ditemukan barang buktinya hanya handphone. Saya rasa demikian. Terima kasih.
Daerah Cibinong.